Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu mempunyai peran yang sangat strategis di setiap peristiwa penting yang terjadi pada bangsa ini. Saya jadi teringat perkataan Bung Karno. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Ini menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Serta baik dan buruknya suatu negara itu dilihat dari kualitas para pemudanya. Jika kita berbicara mengenai kepemudaan, maka tak luput dari sebuah tempat berhimpun dan berkumpulnya para pemuda-pemudi remaja. Yang pada hakikatnya, sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda demi terwujudnya kesejahteraan. Yaitu Karang Taruna. Karang Taruna beranggotakan pemuda dan pemudi, yang dalam ADART-nya sudah diatur keanggotaannya, mulai dari pemuda dan pemudi berusia 11 hingga 40 tahun. Dan batas sebagai pengurus adalah berusia 17 sampai 35 tahun. Dan sebagai sebuah organisasi, maka segalanya sudah diatur dalam sebuah ADART. Lalu, bagaimana sih isi dari ADART Karang Taruna itu? Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami jabarkan dan bersama-sama kita kupas tuntas, bagaimana isi ADART Karang Taruna itu. Di sini saya berikan sebuah contoh dari suatu ADART Karang Taruna. Kalian bisa ikuti panduan dari saya, agar kalian tidak merasa kebingungan lagi tentang isi yang terkandung di dalamnya. Pertama-tama kita bahas tampak depan terlebih dulu, yaitu sampulnya. Di bagian paling atas tertulis, Karang Taruna. Di bawahnya tertulis nama Karang Taruna kalian, dan di bawahnya lagi, nama wilayah asal Karang Taruna kalian saat ini. Kemudian penempatan logo Karang Taruna kalian di tengah secara senter. Kalau di sini saya letakkan logo Karang Taruna Nasional, karena ini sebagai contoh saja. Kemudian pada bagian bawah tertulis anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang nampak seperti ini. Perlu dicatat, bahwa setiap penulisan pada sampul depan ini harus tercetak dengan huruf kapital. Kemudian background atau latar dibiarkan berwarna putih saja, tidak perlu ditambahkan ornamen aneh-aneh. Agar lebih terkesan simpel, bersih, dan profesional. Kemudian masuk halaman pertama, terdapat daftar isi. Banyak sekali dokumen ADART Karang Taruna di luar sana, yang tidak melampirkan daftar isi, padahal ini sangat penting. Daftar isi adalah suatu elemen penting dalam sebuah dokumen, yang dimana ini berfungsi sebagai panduan untuk menavigasi. Daftar isi memberikan panduan kepada para pembaca tentang struktur, dan menjadi konten utama dari sebuah dokumen. Dengan melihat daftar isi, pembaca dapat dengan cepat melihat isi dokumen dan menentukan bagian mana yang ingin mereka ketahui. Dan setelah melihat daftar isi ini, sekarang daftar isi ini kita jadikan sebuah navigasi untuk menjelajahi seluruh isi dari ADART Karang Taruna ini, dan kita kupas step by step, bab ke bab, dan pasal demi pasal. Tujuannya agar kalian dapat memahami penuh kandungan dari isi dokumen ADART Karang Taruna ini. Selanjutnya di halaman kedua, terdapat pendahuluan atau yang disebut mukadimah. Mukadimah ini umumnya memberikan keterangan tentang latar belakang organisasi kita, memperkenalkan masalah sosial yang kita hadapi, memberitahu tujuan organisasi kita terbentuk, memberitahu alasan mengapa organisasi kita didirikan, dan memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana organisasi kita ini. Hingga pada akhirnya ini bertujuan, kita bisa mendapatkan dengan mudah sebuah rasa minat dari para pembacanya. Halaman selanjutnya masuk ke inti isi. Terdapat bab 1, yang menjelaskan nama, waktu, dan kedudukan. Dalam pasal 1, perkenalan nama organisasi Karang Taruna kita. Pasal kedua, tanggal terbentuknya dan diresmikannya organisasi Karang Taruna kita, dan hingga kapan organisasi Karang Taruna kita berdiri. Dan pasal ketiga, asal daerah organisasi Karang Taruna kita berdiri, sekarang ini. Lanjut bab kedua. Di sini menjelaskan tentang pengertian dari organisasi Karang Taruna kita. Dapat dipahami sebagai makna dari terbentuknya sebuah organisasi. Siapakah organisasi kita ini, dan atas maksud dan tujuan apakah organisasi kita ini didirikan. Selanjutnya bab ketiga, tentang asas organisasi. Yang mana di pasal 5 menjelaskan dengan sangat jelas, bahwa setiap organisasi yang didirikan di negara Indonesia itu harus berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pasal ke-6 menjelaskan tentang tujuan.
Tujuan-tujuan Karang Taruna kita harus tertulis dengan terperinci dalam pasal ini. Mengapa demikian? Karena ini sebagai penerjemah visi dan misi serta rencana yang akan dicapai Karang Taruna kita secara spesifik, terukur, berorientasi, realistis dan tepat waktu, serta berorientasi pada tindakan dan tujuan yang abadi. Masuk ke bab 5 tentang keanggotaan. Maksud keanggotaan di sini adalah individu atau perorangan. Ini dijelaskan dalam pasal ke-10 ayat 1, di mana seluruh Karang Taruna di Indonesia itu menganut sistem stelsel pasif. Sistem stelsel pasif ini yang jika di dalam sistem kewarganegaraan berarti bahwa seseorang warga negara Indonesia sudah otomatis dianggap menjadi bagian dari negara Republik Indonesia dan memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa ia harus melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Begitupun di dalam organisasi Karang Taruna, yang berarti bahwa setiap pemuda-pemudi di Indonesia yang berusia 11 sampai dengan 45 tahun, maka secara otomatis ia adalah anggota Karang Taruna di wilayahnya. Serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tanpa membedakan agama, suku, asal keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial ekonomi, dan pendirian politik. Kemudian pasal ke-10 ayat 2 menjelaskan pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 tadi, ditetapkan dalam pedoman rumah tangga Karang Taruna kita ini. Maksud ayat 2 ini sebagai penegasan, yang dimana ketentuan keanggotaan yang tertera pada anggaran dasar tersebut kembali ditegaskan pada anggaran rumah tangga Karang Taruna. Selanjutnya masuk ke bab 6. Keorganisasian, kepengurusan, dan tata kerja. Di mana dalam pasal 11 ayat 1 dimaksud, keorganisasian Karang Taruna kita itu terdiri dari apa saja. Misalnya, organisasi Karang Taruna kita itu terdiri dari desa dan kelurahan atau komunitas sosial sederajat, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional secara kepengurusannya. Dan poin-poin dari ayat 1 itu ditegaskan kembali dalam ayat kedua, di mana poin-poin yang tertulis dalam ayat ke-1 tadi akan dijadikan sebagai pedoman dalam anggaran rumah tangga atau ART. Kemudian selanjutnya, masih di bab 6, pasal 12. Menjelaskan kepengurusan keorganisasian Karang Taruna kita. Pasal 12 ini menjabarkan fungsi dari poin-poin yang tertulis di pasal 11 ayat 1. Umpamanya, tadi dalam pasal 11 ayat 1 kita tulis organisasi Karang Taruna kita itu terdiri dari desa dan kelurahan atau komunitas sosial sederajat, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, maka dalam pasal 12 ini menjabarkan tentang fungsi kepengurusannya dari poin-poin pada ayat 1 tersebut. Contoh, yang pertama pengurus desa atau kelurahan dan komunitas sosial sederajat adalah sebagai pelaksana organisasi Karang Taruna kita di dalam lingkup wilayah desa dan kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang disahkan temu karya desa dan kelurahan atau komunitas sosial sederajat. Selanjutnya, pengurus kecamatan adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah kecamatan yang disahkan temu karya kecamatan, misalnya. Kemudian pengurus kabupaten kota adalah sebagai pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah kabupaten kota, yang disahkan dalam temu karya kabupaten kota, dan seterusnya. Sesuai poin apa saja yang kalian tulis dan dalam pasal 12 ini wajib dijabarkan semuanya. Itulah maksud dalam pasal 12 ini. Selanjutnya, masih di bab 6, pasal 13. Pasal ini menjabarkan tentang tata kerja organisasi Karang Taruna kita. Dalam pasal 13 ayat 1 menerangkan bahwa mekanisme tata kerja keorganisasian Karang Taruna kita itu bersifat seperti apa? Contoh, koordinatif, konsultatif, dan kolaboratif. Mulai dari tingkat desa atau kelurahan dan komunitas sosial sederajat, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi hingga tingkat nasional. Kemudian pasal 13 ayat kedua, untuk membangun mekanisme keorganisasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 tadi, yang ditujukan bagi kepentingan operasionalisasi dan pengembangan Karang Taruna di tingkat desa atau kelurahan dan komunitas sosial sederajat, maka pengurus Karang Taruna mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional memiliki fungsi tersendiri, yang dimana contoh fungsi-fungsinya, sebagai berikut.
Selanjutnya memasuki bab ke-7, Pembina Karang Taruna. Pasal ke-14 menjelaskan tentang apa dan siapa-siapa saja pembina organisasi Karang Taruna kita ini. Yang terdiri dari pembina utama, pembina umum, pembina fungsional, dan pembina teknis. Yang diterangkan dalam pasal-pasal selanjutnya yakni pasal 15, 16, dan 17. Yang menurut kami, ini sebagai pasal ketetapan, atau pasal yang memiliki hak eksklusif, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 15 menerangkan bahwa Presiden Republik Indonesia itu sudah pasti adalah pembina utama Karang Taruna Indonesia. Kemudian pasal ke-16, yakni pembina Karang Taruna pada tingkat nasional, terdiri dari 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pembina umum. 2. Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai pembina fungsional. Dan ketiga, pimpinan departemen atau kementerian negara dan lembaga atau badan negara sebagai pembina teknis. Dan pasal ke-17, pembina di tingkat daerah yang terdiri dari 1. Pembina umum, yaitu gubernur untuk tingkat provinsi, bupati atau wali kota untuk tingkat kabupaten atau kota, camat untuk tingkat kecamatan, kepala desa atau lurah untuk tingkat desa atau kelurahan, dan komunitas sosial sederajat. Kedua, pembina fungsional adalah kepala instansi yang meliputi dinas, jawatan, uni, seksi sosial, kesejahteraan sosial, baik untuk lingkup wilayah provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan maupun desa dan kelurahan atau komunitas sosial sederajat. Yang ketiga, pembina teknis adalah pejabat instansi, lembaga, dan badan lain di masing-masing wilayahnya. Selanjutnya bab ke-8, lembaga-lembaga lain. Maksud kata lembaga di sini adalah individu atau perorangan yang berstatus di luar keanggotaan organisasi kita. Namun mereka para individu dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah kita, yang memiliki dedikasi, pemikiran, atau ide-ide yang cemerlang yang dapat membantu kita demi berkembangnya Karang Taruna kita ini. Yang mana dalam bab 8 pasal ke-18 ini berbunyi, Karang Taruna dapat membentuk wadah penghimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna. Dan dalam pasal ke-19, Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai kebutuhan, pengembangan organisasi yang bertanggung jawab kepada pengurus Karang Taruna yang membentuknya. Jadi, meskipun mereka sudah di luar keorganisasian Karang Taruna kita, ataupun mereka mantan-mantan anggota Karang Taruna, atau para tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki potensi, masih bisa dibentuk unit teknisnya demi untuk kemajuan organisasi kita ini. Selanjutnya bab ke-9, bentuk-bentuk forum pertemuan. Diterangkan dalam pasal 20 ayat ke-1. Yaitu, bentuk-bentuk forum pertemuan dalam Karang Taruna itu terdiri dari temu karya, rapat kerja, rapat pimpinan, rapat pengurus pleno, rapat pengurus harian, dan rapat konsultasi. Rapat temu karya di sini dimaksud kegiatan pertemuan antar organisasi Karang Taruna kita dengan Karang Taruna dari wilayah lain luar sana, yang bertujuan untuk bertukar pikiran dan pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan menambah pengetahuan untuk diterapkan di dalam organisasi kita. Kemudian, rapat pleno itu adalah rapat yang diadakan oleh pengurus, yang diikuti oleh seluruh perangkatnya termasuk Dewan Pertimbangan dan badan-badan secara lengkap, dengan maksud menghasilkan sebuah keputusan. Selain itu, rapat pleno juga merupakan rapat penting, yang dihadiri oleh seluruh anggota yang berkepentingan dalam sebuah organisasi tersebut. Dalam rapat pleno, pembahasan sesuatu hal yang mana dianggap penting. Kemudian rapat-rapat lainnya, seperti rapat kerja, rapat pimpinan, rapat pengurus harian, dan rapat konsultasi, saya rasa kita semua pun sudah paham ya. Selanjutnya dalam ayat kedua, ketentuan mengenai mekanisme forum pertemuan pada ayat 1 tadi, yang kemudian diatur dalam Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna atau ART. Selanjutnya bab ke-10, forum pengambilan keputusan. Dalam bab 10 pasal 21, yang mana ini berkaitan dengan pengambilan keputusan saat rapat-rapat yang dijabarkan dalam bab 9 pasal 20 tadi, yang berisi seperti ini.
Perlu digarisbawahi, khusus untuk nomor 3, yang mana untuk perubahan pedoman dasar Karang Taruna Nasional itu, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta secara provinsi, harus hadir. Ditambah, unsur dari pembina fungsional dari Departemen Sosial. Maka keputusan adalah mutlak sah, apabila suara yang diambil itu dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir tersebut. Kemudian memasuki bab ke-11 tentang keuangan organisasi Karang Taruna kita. Dalam pasal 22, harus dijabarkan dengan jelas dan terperinci, dari manakah sumber keuangan organisasi Karang Taruna kita didapat. Apakah bersumber dari iuran anggota Karang Taruna kita, atau subsidi pemerintah setempat, atau dari sumbangan eksternal, yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat, semua harus kita tulis secara jelas dalam bab ini. Selanjutnya bab ke-12, tentang identitas organisasi Karang Taruna kita. Masuk dalam pasal 23 ayat 1, yang menjelaskan secara detail tentang identitas Karang Taruna kita. Mulai dari logo, emblem, lambang, bendera, dan panji yang telah ditetapkan oleh organisasi Karang Taruna kita. Sesuai dengan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia. Kemudian ayat kedua, mungkin banyak juga yang belum mengetahui bahwa organisasi Karang Taruna memiliki lagu mars dan himne yang penggunaannya diatur dalam pedoman rumah tangga Karang Taruna. Kurang lebih kutipan lagunya seperti ini. Itulah sedikit kutipan lagunya, kalian bisa download versi lengkapnya di link yang ada di deskripsi. Selanjutnya bab ke-13, perubahan pedoman dasar. Dalam pasal 24, perubahan pedoman dasar Karang Taruna hanya dapat dilakukan dalam Temu Karya Nasional Karang Taruna, setelah memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta di provinsi terkait yang hadir. Yang kemudian diusulkan untuk disahkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Ini sama artinya, bab 13 ini masih berkaitan dengan bab 9 dan 10 tadi, yaitu bentuk forum pertemuan dan pengambilan keputusan. Memasuki bab 14, aturan peralihan. Yaitu pasal 25, peraturan-peraturan dan atau badan-badan yang ada, tetap berlaku selama belum diadakan perubahan. Dan keberadaannya tidak bertentangan dengan pedoman dasar Karang Taruna ini. Jadi kesimpulan sederhananya, penjabaran ketentuan serta peraturan yang sudah kita tulis dalam ADART ini, dari bab 1 hingga 13 itu ditetapkan sah oleh bab 14 ini. Dengan catatan, sah untuk dijalankan isi kandungannya selama belum diadakannya perubahan. Namun yang terpenting, ketentuan dan peraturan yang kita tulis itu tidak bertentangan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan pada pedoman dasar. Dan bab terakhir adalah bab 15, yaitu bab penutup. Dalam pasal 26 berbunyi, hal-hal yang belum diatur dalam pedoman dasar Karang Taruna ini, akan ditentukan kemudian dalam pedoman rumah tangga Karang Taruna, serta peraturan-peraturan lain yang tidak bertentangan dengan pedoman dasar Karang Taruna ini. Pedoman dasar Karang Taruna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi semuanya sudah diterangkan dengan jelas, saya rasa kita sudah pahami seluruhnya setelah mengupas isi ADART Karang Taruna ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi kebingungan tentang arah organisasi Karang Taruna kita. Jika kalian perlu format file untuk dijadikan acuan untuk merancang ADART, kalian bisa download di link yang ada di deskripsi. Tapi jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini. Akhir kata saya undur diri. Salam aktivis, salam persaudaraan tanpa batas dan semoga bermanfaat.